Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata pelajaran tema 8 1 sampai 4 Matematika. Materi matematika yang akan kita pelajari yaitu sebagai berikut. Sub 1, menjelaskan sudut, jenis sudut, dan satuan pengukuran tidak baku. Sub 2, menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Sub 3 dan 4, menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baca doa dulu ya. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Yuk perhatikan. Baik, macam-macam sudut. Ada banyak macam sudut, tadi sudah disebutkan ya. Nah, sekarang kita pahami bersama. Yang pertama, sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Lihat pada gambar ya. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, kalau ada sudut yang kurangnya dari 90 derajat maka disebut sudut lancip. Yang ketiga, sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang keempat, sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 sampai 180 derajat. Kalian bisa lihat contohnya pada gambar yang tertera ya. Pertama kita belajar tentang sudut. Siapa yang tahu apa sudut itu? Ya, sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Ada banyak sekali macam-macam sudut, diantaranya yaitu sudut lurus, sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Setelah kita mengenal macam-macam sudut, maka kita dapat menentukan jenis-jenis sudut. Nah, ada gambar nih, gambar anak memakai baju pramuka. Dia sedang hormat ya. Nah, tangannya itu menunjukkan sudut lancip. Nah, anak-anak, kalian kemudian pada sub 2 kita belajar tentang bangun datar. Kalian pasti sudah paham ya macam-macam bangun datar. Ada jajar genjang, persegi, segitiga, trapesium, persegi panjang, lingkaran, belah ketupat, dan layang-layang. Setelah mengenal nama-nama dan bentuk-bentuk bangun datar, kalian dapat menentukan bangun datar. Buka halaman 109. Nah, di situ tertera 3 soal. Di situ ada banyak gambar bangun datar yang ada hurufnya ya. Nanti kalian isinya hurufnya saja sesuai dengan perintahnya ya. Nomor 1, bangun manakah yang memiliki 3 sisi?
Ya, betul. Bangun segitiga. Maka cari gambar yang segitiga. Tuliskan hurufnya pada tabel nomor 1. Begitupun selanjutnya ya. Nomor 2. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama? Persegi, belah, ketupat. Maka cari gambar persegi dan belah ketupat. Taruh hurufnya saja di tabel nomor 2. Yang ketiga, bangun manakah yang memiliki 4 sisi yang sisi-sisinya berhadapan sama panjang? Ya, betul. Persegi panjang, layang-layang, jajar genjang. Maka kalian cari persegi panjang, layang-layang, jajar genjang, tulis hurufnya saja pada tabel nomor 3. Paham ya? Setelah kalian menentukan bangun datar, maka kalian pasti bisa menggambar bangun datar. Lihat pada halaman 110 sampai 111. Kalian diminta untuk membuat gambar pada tabel yang tersedia. Nomor 1. Bangun datar yang memiliki 3 sisi, panjangnya sama, yaitu segitiga sama sisi. Nomor 2. Bangun datar yang memiliki 3 sisi, 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Karena ada 2 sisi yang berhadapan sama panjang, maka segitiga sama kaki. Nomor 3. Bangun datar yang memiliki 4 sisi, kedua sisi yang berhadapan sama panjang, disebut persegi panjang. Dan yang nomor 4, bangun datar yang memiliki 4 sisi, semua sisi berukuran sama, maka disebut bangun persegi. Nah, nanti kalian gambarkan pada halaman 110 dan 111 ya. Menggunakan penggaris supaya lebih rapi. Pada sub 3 dan sub 4 kita belajar tentang diagram. Nah, pertama kita membaca laporan diagram. Gimana cara bacanya? Perhatikan. Nomor 1. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 126 cm? Maka kita lihat tinggi badan yang 126 menunjuk ke angka 8. Maka kita isi ada 8 siswa. Nomor 2. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 128 cm? Lihat gambar warna biru menunjukkan angka ke-12. Maka ada 12 siswa yang memiliki tinggi badan 128. Nomor 3. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 130 cm? Lihat gambar yang hijau menunjuk ke angka 10. Maka ada 10 siswa. Nomor 4. Berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan 132 cm? Menunjuk ke angka 16. Lihat yang warna pink tuh, 132 cm menunjuk ke angka 16. Maka ada 16 siswa. Begitu cara membaca laporan diagram ya. Setelah membaca laporan diagram, kalian dapat membuat diagram batang. Di sini ada contoh soal. Ada tabel berupa jenis buku, banyaknya buku yang rusak, dan sisa bukunya. Nah, yang akan kita buat pada diagram batang yaitu sisa bukunya. Di sini kalian bisa perhatikan ya, ada 5 jenis buku, yaitu novel, komik, IPA, SBDP, dan kamus. Novel banyaknya ada 30, buku yang rusak ada 15, maka sisa bukunya yang dapat digunakan yaitu 15. 30 dikurang 15 sama dengan 15 ya.
Begitupun komik, banyaknya ada 20. Namun ada buku yang rusak 10, maka 20 dikurang 10 sama dengan 10. Yang IPA, banyaknya ada 35. Buku yang rusak ada 15, maka 35 dikurang 15 sama dengan 20. Yang SBDP banyaknya ada 30. Buku yang rusaknya ada 25, maka sisa bukunya yaitu 5. Dan yang kamus ada 40. Buku yang rusaknya ada 15, maka sisa bukunya ada 25. Yang akan kita buat diagram batang yaitu sisa bukunya saja yang masih bisa digunakan. Nah, tadi setelah mendapatkan hasil sisa buku, maka dibuatlah diagram batang seperti pada gambar yang tertera. Awalnya kalian tulis dulu ya, dari sebelah kiri kalian tulis angka-angkanya dulu. Jika kelipatan 5, kalian boleh tulis 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Namun jika hasilnya ada yang tidak kelipatan 5, maka kalian tuliskan seperti biasa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian kalian buat batang-batangnya. Novel menunjukkan sisa bukunya berapa tadi? 15. Maka berhenti sampai dengan angka 15. Komik ada 10. IPA ada 20. SBDP ada 5. Dan buku kamus ada 25. Maka jadilah gambar diagram batang sebagai berikut. Nanti kalian juga bisa buat ya. Nah, setelah dijelaskan bagaimana cara membuat diagram batang, maka kalian jelaskan buat laporan data ekskul dalam bentuk diagram gambar. Maka nanti kalian tulis di atasnya diagram batang data ekskul. Nanti kalian kerjakan seperti yang tadi sudah dicontohkan. Tulis dulu angkanya di pinggir. Mulai kelipatan 5 ya, karena ini tidak ada angka 2, 3, maka langsung saja 0, 5, 10, 15, 20, 25. Nanti kalian tulis di bawahnya, pinggir-pinggirnya itu. Kalian tulis nama-nama ekskulnya. Pokoknya sama persis seperti yang sudah Bu Guru contohkan ya. Selamat mengerjakan, kerjakan menggunakan penggaris dan setiap diagram batangnya kalian bisa warnai ya. Dan jangan lupa tarik garis ke angka yang dituju. Misalkan voli banyaknya 5, maka diberi titik-titik ke angka 5. Paham ya? Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Jika masih belum paham, kalian dapat mengulangi videonya atau bisa menanyakan pada guru kalian. Nah, untuk tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih anak-anak hebat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.